Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, Kang Ayi dan juga sahabat-sahabat rahmatullah ibu bapak sekalian, baik yang ada di ruang Zoom maupun juga YouTube. Pada kesempatan pagi hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu kembali, dan ini bulan kedua ya, Kang Ayi, yaitu di bulan Safar. Jadi tidak terasa bulan Muharram yang menjadi awal dari tahun baru Islam ya, 1445 Hijriah sudah berlalu begitu ya. Jadi begitu cepat ya waktu berlalu, dan begitu banyak ya peristiwa kemudian terjadi. Nah, dalam konteks pagi hari ini insya Allah di Senin yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, kita akan membahas dua tema ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan ada apa di balik rungkat ya 10 triliun gitu ya patung Soekarno ya. Saya gunakan istilah rungkat ini untuk menggambarkan ya satu kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, keadaan yang penuh dengan problem begitu ya terkait dengan patung Soekarno ini. Dan yang kedua itu adalah nanti terkait dengan klaim gagalnya ya proyek ya food estate gitu ya yang ada di negeri ini ya, yang dilontarkan oleh salah seorang petinggi partai begitu ya. Nah, kita akan coba lihat nanti beberapa bagian ini. Kita akan mulai dulu poin pertama ya. Jadi kalau saya sengaja gunakan istilah rungkat Kang Ayi dan juga teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semua paham. Nanti yang belum paham bisa googling gitu ya. Jadi ini saya ingin gambarkan untuk fakta ya, isu yang terkait dengan patung Soekarno yang jumlahnya sebenarnya beragam. Sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam fakta ini, itu ada beberapa hal yang mesti kita runut begitu. Jadi yang pertama Kang Ayi dan juga sahabat-sahabat rahimahullah, yang menjadi pemicu awal ya kaitannya ini adalah di Jawa Barat ya, wabil khusus kemudian di Bandung ya, di kota Bandung maksudnya. Nanti ada dua Bandung sebenarnya ya. Yang satu itu kota Bandung, yang satu itu adalah Bandung Barat gitu. Nah, yang pertama yang membuat atau memicu satu pro kontra di bagian awal itu sebenarnya adalah pembangunan ya, atau rencana pembangunan patung Bung Karno tertinggi gitu ya, dibangun di Bandung dengan biaya 14,5 miliar. Ini yang sebenarnya yang pertama. Ya, di situ ada gambar ya tentang ground breaking begitu ya, yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat begitu ya, beserta dengan Sekjen PDIP ya, Hasto begitu ya. Nah, apa yang bisa kita baca dari poin pertama ini gitu ya. Jadi pembangunan ini ternyata memang tidak berdiri sendiri gitu ya. Jadi dalam kasus yang pertama ini bahwa rencana pembangunan apa yang disebut dengan monumen gitu ya, plaza ya Bung Karno ini ya, itu melibatkan gitu ya, melibatkan beberapa pihak gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah Ketua Yayasan Putra Nasional Indonesia ya, Pamriyadi ya. Dia mengatakan bahwa pembangunan patung ini ya itu dilakukan secara gotong royong gitu ya, tanpa menggunakan uang negara atau daerah gitu ya. Tapi kalau gubernur ke situ, kita juga kemudian gitu gitu kan gitu. Nah, patung Bung Karno itu setinggi konon katanya 22,3 meter ya. Jadi bayangkan pohon kelapa aja kira-kira Kang Ayi ya. Jadi 22,3 meter gitu ya. Nah, dia mengatakan insya Allah tidak dibiayai APBN dan APBD ya, tapi mendapatkan donatur yang sangat cinta Bung Karno terhadap perjuangan Bung Karno gitu ya. Jadi poin pertama ini yang kemudian terkait dengan isu ya patung Bung Karno ini gitu ya. Nah, di dalam keterangannya ya, kata
petinggi daripada PDIP yang ada di Jawa Barat itu, yayasan itu, maksudnya Yayasan Putra Nasional tadi itu adalah organisasi yang secara legal tidak ada kaitannya dengan PDIP, walaupun pengurusnya ada yang berafiliasi dengan PDIP, begitu ya. Jadi dalam konteks ini kemudian ada poin khusus yang disampaikan juga oleh Hasto selaku petinggi PDIP, gitu ya. Jadi dia yang menjadi penasihat ya dari pembangunan Monumen Bung Karno itu, yang menilai bahwa Kota Bandung itu memiliki sejarah ya terkait dengan Bung Karno, nah, gitu ya. Kemudian Gubernur Jawa Barat ya dalam konteks ini bukan sebagai pribadi ya Kang Ayu, tetapi sebagai gubernur, gitu ya, bahwa dia mengatakan ya pembangunan patung ini adalah aspirasi dari masyarakat, begitu ya, dan dananya pun katanya gotong royong, gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa dipilihnya Taman Saparua ya sebagai lokasi pembangunan itu karena letaknya yang dinilai strategis, gitu ya, dan dikelilingi oleh sejumlah nama pulau ya di Indonesia yang menjadikan nama jalan seperti Jalan Jawa, Jalan Bali ya, Jalan Kalimantan, begitu ya. Jadi dia mengatakan ya, klaimnya ya, kalau ada yang nanya kenapa tempatnya di sini gitu ya, di Saparua, gitu ya, karena di sini adalah kawasan Nusantaranya Jawa Barat ya. Nusantara ini bisa dua ya, Nusantara dalam pengertian mencerminkan Indonesia, bisa juga kemudian kalau kita kaitkan dengan IKN, nama IKN yang baru itu kan Nusantara juga, begitu kira-kira. Nah, sehingga menjadi sesuatu yang spesifik lah, begitu kira-kira, begitu. Nah, ini yang poin pertama ya, jadi fakta pertama. Nah, fakta yang kedua, nah ini yang kita maksud ya, bahwa muncul berita berikutnya yaitu terkait dengan rencana pembangunan patung Soekarno, begitu ya, yang ada di Bandung Barat. Jadi ada dua kasus ya, ini yang penting untuk saya garis bawahi. Di bawah judul ya, kalau di Kompas itu kemudian dia sebutkan 4 fakta dari patung Soekarno di Bandung Barat ya, 10 triliun untuk membangun kota mandiri. Jadi dalam konteks ini menurut ya kepala dinas penanaman modal ya, dan juga pelayanan terpadu satu pintu ya dari KBP ya, Kabupaten Bandung Barat ya, itu dia mengatakan bahwa rencana pembuatan patung Soekarno yang kedua ini, gitu ya, itu kota baru ya Walini. Nah, itu gitu ya. Jadi menurut Mama, mohon maaf, sahabat sekalian, mungkin ada gangguan koneksi, kemungkinan besar. Kita doakan saja dulu guru kita, semoga beliau bisa bergabung kembali, dan mudah-mudahan koneksinya dilancarkan ya. Alhamdulillah. Ustaz terlempar, Ustaz. ya, kedengaran suara saya? Sudah Ustaz. Bagus. Tadi Oke. agak sedikit mundur lagi Ustaz tadi dari ininya. Ya, ini mohon doanya, Lainnya ya. kelihatannya ini jejaringnya kelihatannya ada sedikit gangguan ini. Betul. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan saya bisa lanjutkan. Nah, yang kedua, saya ulangi lagi sedikit. Jadi yang patung yang kedua ini itu adalah dikaitkannya adalah nanti dengan pembangunan ya kota baru Walini tadi itu. Jadi konon katanya patung presiden pertama ini akan menghadap ke arah kanan gitu ya. Jadi bagian bawahnya ada bangunan ya dan tumbuhan hijau ya, katanya awalnya patung itu akan berdiri tapi jadinya duduk gitu ya, karena terlalu tinggi gitu ya. Kalau yang tadi itu berdiri gitu ya, tidak jadi duduk gitu. Kalau ini duduk tidak jadi berdiri gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat. Nah, apa yang
kemudian sebenarnya direncanakan di sana begitu ya, menurut data yang sementara ini kita bisa ambil itu 10 triliun itu konon katanya bukan hanya terkait dengan masalah patung gitu ya. Jadi pembangunan patung Soekarno ini ya akan dibarengi dengan pembuatan kota mandiri, kata Maman tadi itu, sebagaimana juga kata Bupati Bandung Barat gitu ya. Jadi rencana itu adalah kota mandiri Walini Raya ya, akan dibangun oleh konsorsium dari Ciputra ya, kemudian juga PTPN ya 8 serta Seniman Nyoman Warta di atas tanah 1.270 hektar. Coba perhatikan di situ 1.270 hektar untuk kota mandiri begitu. Dan di situ nanti katanya akan ada berbagai akumulasi investasi pembangunan perumahan gitu ya, perkantoran ya, dan pusat bisnis gitu ya, yang intinya nilainya ya mungkin bisa lebih bisa 20 triliun karena luasan itu nanti dibangun hampir seperti kemudian Kota Baru Parahyangan gitu ya kira-kira. Jadi ini fakta yang kemudian terjadi. Nah, di masyarakat itu terjadi perdebatan begitu ya. Ada tentu saja yang menolak begitu ya dengan sekian alasan, dan juga kemudian ada yang terus membela gitu. Itu kan Bung Karno kan pahlawan bla 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 gitu kan kira-kira. Nah, mari kita analisis secara utuh dulu. Jadi yang pertama yang harus kita clearkan dulu ya, kita sebagai seorang muslim ya, itu adalah terkait nanti dengan hukum membuat patung gitu ya. Jadi poin pentingnya ini adalah dalam kaitan dengan persoalan ini sebagai seorang muslim ya, jumhur ulama begitu ya, itu berpendapat bahwa haram membuat surah gitu ya, baik itu gambar ini dalam konteks ada yang sifatnya 2 dimensi ya, ada juga kemudian yang 3 dimensi, dalam konteks ini adalah patung. Jadi pendapat mayoritas ulama ini yang sebenarnya lebih tepat begitu ya kira-kira. Jadi kalau di dalam Islam kita bisa simpulkan dalam konteks membuat suar atau apa yang disebut dengan aktivitas taswir gitu ya, itu adalah membuat gambar baik 2 dimensi maupun juga kemudian 3 dimensi. 2 dimensi itu berarti panjang kali lebar. Sementara kalau kemudian 3 dimensi itu panjang kali lebar kali tinggi, berarti di situ ada volume ya, di dalamnya di situ adalah ada termasuk di dalamnya adalah patung begitu. Nah, salah satu dalil ya yang kemudian memberikan dasar ya bagi pengharaman ini, yaitu adalah misalnya dari riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi pernah Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang dalam satu safar, dan aku, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, itu menutupi diri dengan kain tipis milikku ya di atas lubang angin pada tembok, lalu di kain tersebut terdapat gambar-gambar. Ya, kemudian Rasulullah SAW melihat itu dan beliau merobeknya, dan beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah mereka yang membuat sesuatu yang menandingi ciptaan Allah. Begitu ya. Jadi akhirnya kemudian kain itu menjadi satu ya, kami menjadikan kain itu menjadi 1 atau 2 bantal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, itu ada yang dikaitkan sesungguhnya pembuat gambar ini akan disiksa di hari kiamat. Dikatakan pada mereka, hidupkan apa yang telah kemudian kalian ciptakan atau kalian buat. Dan kemudian di riwayat lain disampaikan sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah para musawwirun ya, para pembuat gambar tadi dalam konteks 3 dimensi maupun juga kemudian 2 dimensi gitu ya. Sehingga dari sini ya, kalau gambar itu adalah terkait dengan makhluk yang jelas-jelas hidup begitu ya, artinya seperti manusia dan itu utuh sifatnya, bukan hanya potongan saja. Nah, itu berbeda. Nah, yang kita maksud hari ini dengan patung Soekarno itu kan semuanya utuh begitu ya, dan orangnya ada. Jadi bukan dalam konteks membuat karikatur gitu ya, atau kartun begitu ya, yang itu memang kemudian nanti ada pembahasan tersendiri gitu ya. Nah, saya ingin tegaskan ini, saya tidak ingin masuk terlalu dalam. Insya Allah ini nanti akan dibahas pada kesempatan yang lain. Tapi saya ingin menegaskan ini agar umat Islam tidak begitu saja kemudian kan cuman bikin patung, nah, gitu kan. Gitu. Ada orang yang mengatakan segitu. Jadi apa yang kita bisa analisis secara mikro dulu ya, secara mikro ya, perdebatan tentang ini itu sebenarnya pertanyaan dasarnya untuk siapa sebenarnya patung-patung itu, gitu kan. Artinya kalau kita bicara untuk siapa, kepentingan siapa, begitu kan? Karena di Indonesia ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa
Kalau terkait dengan apa namanya orang begitu ya. Jadi kalau orang itu kemudian ingin dihargai atau dihormati, itu justru bukan, kalau dalam pandangan akidah Islam itu adalah bukan kemudian dengan dibuat patung tadi itu. Dan patung itu memang bukan tradisi Islam ya, kan kita tahu ya, kalau dalam konteks apa namanya zaman jahiliyah ya, sebelum Islam itu jelas-jelas patung itu malah kemudian disembah gitu ya, minimal kemudian di situ dia apa jadikan sebagai apa namanya sesuatu yang dihormati, padahal di dalam Islam itu kemudian di apa namanya apa hapuskan begitu ya. Nah, salah satu contoh bagaimana kemudian kita melihat kasus ketika Futuh Mekah ya, baginda Rasulullah SAW itu kemudian apa namanya hancurkan ya patung-patung yang kemudian ada di dalam Ka'bah, dan kemudian memerintah para sahabat untuk patung-patung yang kemudian ada di luar gitu ya, di luar daripada Ka'bah tadi itu. Di situ ada Lata, ya Uzza, Mana dan seterusnya ya, yang kemudian akhirnya diinikan. Jadi sebenarnya kalau dalam situasi hari ini gitu ya, apa sih urgensi gitu ya membuat patung ini kalau dikaitkan dengan apa yang kemudian menjadi tadi klaim-klaim tadi itu ya, mulai dari kan tadi yang kasus pertama itu kan tadi dalam rangka untuk menghormati, kemudian yang kedua tadi untuk tadi ikon ya daripada kota baru tadi itu. Sebenarnya kita bertanya lebih jauh ya, pada prinsip untuk siapa sebenarnya ya. Sahabat-sahabat nanti bisa tuliskan itu ya di ruang Zoom maupun di apa namanya YouTube gitu ya, untuk menegaskan tentang masalah ini. Dan yang lebih spesifik lagi itu berpotensi untuk merusak akidah begitu ya, keyakinan tadi itu ya, dan melanggar syariah. Jadi ada dua itu aspek, berpotensi merusak akidah dan melanggar syariah. Apa yang terkait dengan potensi merusak akidah tadi itu, kalau itu kemudian nanti menjadi sesuatu yang akhirnya tadi diagung-agungkan sedemikian rupa begitu ya. Nah, salah satu yang kemarin sudah muncul itu adalah adanya sejumlah ruat ya, ruat itu tahu ya, meruat ya. Jadi melakukan ritual tertentu begitu ya, dengan konteks budaya tertentu begitu ya, yang kemudian itu terkait dengan proses pembuatan patung tersebut begitu ya. Ini kan jelas-jelas ya merupakan persoalan yang kalau apa namanya terkait dengan masalah akidah begitu kan, yang tentu sebagai seorang muslim kita tentu harus membuang jauh-jauh ya persoalan tersebut. Dan yang kedua, melanggar syariah. Syariah dalam konteks ini tadi yang saya sampaikan di awal tadi itu, tentang bagaimana posisi ya membuat gambar ya, maupun juga kemudian dalam konteks ini adalah patung tadi itu gitu. Apalagi ini dalam bentuk patung yang jelas-jelas utuh begitu ya, mau duduk mau berdiri itu urusan urusan teknisnya saja begitu ya, urusan modelnya saja, tapi pelanggaran syariah ini yang saya kira penting begitu. Nah, kalau kita lihat lebih jauh dari sini, maka kita bisa analisis secara makro, ada indikasi kultus individu yang kebablasan. Ya, Bung Karno itu memang adalah pahlawan, tapi jangan lupa dalam kajian yang sudah dilakukan dari aspek sejarah ya, yang dilakukan Ustadz Salman Iskandar, jelas yang bersangkutan itu punya posisi tertentu ya di dalam semesta perpolitikan Indonesia. Yang saya maksud semesta perpolitikan Indonesia itu adalah bahwa Bung Karno bagaimanapun beserta misalnya Bung Hatta atau kemudian dengan Yamin dan seterusnya, itu adalah termasuk kelompok-kelompok yang terkategori sebagai kelompok nasionalis sekuler. Artinya apa? Bahwa di situ tentu saja turunannya adalah terkait dengan pemikiran-pemikiran yang ingin di apa namanya dimunculkan di tengah-tengah masyarakat begitu ya. Nah, artinya apa? Bung Karno bukan berarti tanpa kritik gitu ya. Ini yang penting untuk kemudian kita letakkan di situ, sehingga ketika seseorang itu dimunculkan sedemikian rupa, bahkan kemudian di antara mereka sendiri juga muncul perdebatan, kenapa tidak dengan Bung Hatta gitu kan. Jadi ada semacam pertengkaran ya di tengah-tengah mereka sendiri, yang menurut saya kebablasan, apalagi dalam bentuk kemudian fisik dibuat patung-patung. Dan ini akan bisa menjadi presiden, Kang Ayi, karena ini sudah dua kota ya. Jadi yang pertama kota Bandung ya, saya ingin menegaskan ya bagi sahabat-sahabat yang belum tahu, ini ada dua kota ya, ada kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada itu pembuatan
patung di Bandung ya, di Bandung mana? Di kota dan di rencananya Kabupaten Bandung Barat. Maka tepat kalau dikatakan ini wilayahnya Jawa Barat, karena kemudian ini terkait dengan dua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat begitu. Nah, kalau ini kemudian dilakukan, saya kira ada indikasi bahwa kemudian nanti kultus individu yang kebablasan itu akhirnya kemudian muncul di setiap tempat, akhirnya kemudian dimunculkan patung-patung yang serupa tadi itu gitu ya. Di beberapa tempat sebenarnya di Bandung sudah ada, Kang dan juga sahabat-sahabat rahmatullah ya, itu di daerah Bance, itu di situ di mana dulu Soekarno pernah kemudian di penjara begitu kan pada waktu itu. Nah, kalau kita merujuk Soekarno pernah di penjara, di Sukamiskin juga mestinya ya seolah-olah harus dibuat patung juga nanti. Begitu kan, dan seterusnya. Jadi saya kira ini poin pentingnya adalah secara makro ya, ada indikasi kultus individu yang kebablasannya. Saya kira ini yang penting untuk kemudian dikritisi begitu. Dan yang kedua tentu saja ya, dalam konteks ini Islam itu memberikan solusi di tengah rungkatnya ya negeri ya. Saya ingin berikan catatan khusus tentang kata rungkat ini. Kemarin di istana ketika peringatan 17 Agustus kan kemudian dinyanyikan lagu yang judulnya Rungkat gitu ya oleh seorang penyanyi yang baru naik daun, yang kita sudah pernah bahas juga ya, Putri Aryani ya. Kita sudah ingatkan sebenarnya tentang kondisi atau perkembangan daripada Putri ini sendiri. Tapi saya tidak akan bahas itu. Tapi saya ingin katakan betapa bahwa di negeri ini banyak persoalan hari ini di tengah suasana kemerdekaan, begitu ya. Nah, Islam itu kemudian memberikan solusi untuk berbagai masalah-masalah tersebut secara komprehensif, termasuk kalau kita mau bicara tentang ya apa yang baik ya untuk negeri ini. Jadi kalau kemudian keadaan rungkatnya negeri ini ya, rungkat ini sekali lagi adalah keadaan yang mengacu kepada kondisi yang tidak sedang baik-baik, yang kemudian dalam keadaan rusak dan seterusnya begitu ya. Itu malah justru representasikan dengan bentuk joget-joget yang seperti itu. Saya kira ini menjadi tadi tafakur bagi kita, menjadi satu renungan ya bagi kita. Sementara kita sudah sampaikan dalam banyak kesempatan, justru akar persoalan di negeri ini itu adalah karena apa ya, tidak diterapkannya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat begitu banyak persoalan. Jadi jangan malah kemudian ditambahin lagi dengan kemudian pembuatan patung tadi yang jelas-jelas secara akidah maupun juga secara syariah itu kemudian bermasalah. Saya kira poin ini sampai di situ, Kang Ayi dan sahabat semua, sehingga kesimpulannya apa? Ada indikasi kultus individu yang yang kedua adalah ini adalah kegiatan mubazir yang berpotensi tadi merusak akidah Islam dan melanggar syariah. Begitu. Jadi ini yang saya kira penting untuk digarisbawahi ya, sehingga kita betul-betul nanti akan fokus ya kepada ya rungkatnya masalah ini harus diselesaikan, atau keadaan negeri ini yang sedang tidak baik-baik ini harus kemudian diselesaikan dengan Islam. Nah, implikasi politiknya apa? Hentikan kultus individu yang kebablasan dalam bentuk patung apalagi gitu ya. Ya, yang kedua, gunakan Islam dalam memberikan solusi atas rungkatnya negeri ini, atas keadaan yang sedang tidak baik-baik saja ya yang ada di negeri ini. Ini saya hari ini. Kemudian fakta yang kedua, ini terkait dengan klaim ya, yang dimaksud food estate itu apa sih gitu kan. Kalau food court mungkin banyak orang yang tahu gitu ya. Ya, jadi kalau food court kan orang biasanya nongkrong di food court gitu ya, makan dan seterusnya. Nah, kalau yang dimaksud dengan food estate itu adalah secara sederhana kita gambarkan sebagai lumbung pangan begitu ya. Jadi klaim gagalnya proyek lumbung pangan ini sebenarnya dari mana sih? Munculnya ya isu ini sebenarnya itu adalah dari pernyataan ya salah seorang petinggi partai, dalam hal ini PDIP
PDIP yaitu Hasto ya Kristianto ya, jelas dia itu partai yang mengusung tadi Presiden Jokowi. Nah, dia melakukan kritik ya yang menyebutkan bahwa food estate gagal dan itu merupakan kejahatan lingkungan. Ini kata-kata Hasto, begitu ya. Jadi food estate gagal dan itu merupakan kejahatan lingkungan. Ya, dia menyebut bahwa di bawah Menteri Pertahanan ya Prabowo Subianto proyek food estate itu mangkrak, gitu ya, dan diduga disalahgunakan. Nah, menurutnya proyek ini hanya berimbas pada penebangan hutang yang tidak menghasilkan apapun, begitu. Jadi ini poin-poin utamanya di dalam fakta ini seperti itu. Nah, sebelum nanti kita analisis, kita coba lihat dulu apa sih sebenarnya yang disebut dengan proyek food estate itu, gitu ya, yang kita sebut sebagai lumbung pangan tadi itu. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini, proyek food estate itu digagas ya oleh Presiden Jokowi di awal periode kedua kepemimpinannya. Jadi proyek ini dirancang ya untuk mengantisipasi potensi krisis pangan, begitu ya, di tengah pandemi virus corona pada saat itu. Jadi sekitaran tahun 2020 itu ya, yang pada saat itu kita tahu sama-sama sedang terjadi awal daripada pandemi corona ya pada saat itu. Nah, proyek ini dibuat seusai FAO ya, Badan Pangan PBB itu mengeluarkan peringatan kepada dunia akan mengalami kelangkaan pangan, begitu ya. Nah, proyek ini itu ada di bawah kendali ya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, gitu ya. Jadi di situ ada dua menteri yang kemudian ditugasi tadi mengacu kepada proyek tersebut, yaitu terkait dengan landasannya adalah Perpres nomor 108 tahun 2022 ya tentang rencana kerja pemerintah tahun 2023 food estate termasuk ya proyek prioritas strategis. Nah, dalam Perpres tersebut itu pemerintah menganggarkan 235,46 miliar ya rupiah, 235,46 miliar ya untuk food estate tadi itu, untuk lumbung pangan tadi itu, gitu kira-kira. Jadi kalau dilihat dari rencana ini bagus, gitu ya, kan kalau rencana kan tidak ada yang buruk ya, gitu ya. Kalau rencana pasti ya bagus-bagus saja, apalagi uangnya banyak, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, di mana sih posisi atau lokasi daripada food estate tadi, lumbung pangan tadi itu? Nah, berdasarkan catatan dari Kementerian Pertanian, implementasi itu ya diawali dengan membangun di satu provinsi Kalimantan Tengah, yang kedua Sumatera Utara, yang ketiga itu di Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2020, begitu ya. Kemudian proyek ini terus akan direncanakan nanti sampai 2024 ya, seiring dengan selesainya masa jabatan Pak Jokowi, gitu ya. Nah, selain di 3 wilayah itu akan juga disebar di beberapa daerah di Indonesia seperti Wonosobo, di Temanggung, di Bantul, di Garut ya, di Gresik. Jadi ini yang sedang kemudian dilakukan dengan proyek ini. Nah, apa saja yang dikembangkan di dalam food estate tadi itu? Nah, kita lihat proyek itu mengembangkan makanan pokok ya dari masyarakat Indonesia seperti padi ya kan, kemudian jagung. Nah, selain itu ya food estate juga mengembangkan beberapa komoditas pangan lainnya seperti cabai gitu ya, bawang putih, bawang merah gitu ya, kentang ya, dan seterusnya, begitu kira-kira. Kemudian juga ada mangga gitu ya, kacang tanah, kacang hijau, jeruk nipis, serta integrated farming jagung dengan sapi dan domba, begitu kira-kira. Nah, lantas kalau begitu apa sebenarnya masalahnya? Gitu kan, yang dikritik oleh Hasto tadi itu, gitu ya. Nah, dia katakan ya tadi proyek itu gagal, gitu ya. Kalau kita rincikan dalam beberapa keterangan juga tadi sama, begitu ya, bahwa menurut Sekjen PDIP ini, bahwa proyek lumbung pangan tersebut mangkrak dan diduga disalahgunakan tadi itu, gitu. Ini sekaligus ya menjadi respon ya terkait dengan dari PDIP terkait dengan dugaan aliran dana ke kas isu. Jadi isu yang kemudian menjadi pemicunya itu ada aliran dana hasil kejahatan ke kas partai politik. Nah, kemudian Hasto merespon ya dengan memunculkan isu ini, gitu. Jadi artinya apa?
di situ ada pertengkaran sebenarnya, ya, yang terkait dengan masalah apa namanya, isu food estate ini, begitu ya. Nah, datanya juga sama ya, menurut CNN itu ada di Sumatera Utara, ya, kemudian ada di Kalimantan Tengah, begitu ya. Kemudian juga di Sumatera Selatan, ada di Nusa, itu mencakup lebih dari 3.964 hektar, begitu ya. Jadi luas sekali. Kalimantan Tengah itu kalau kita lihat cukup luas, 148.000 hektar. Gitu ya, yang kita sudah bisa bayangkan, begitu ya. Kemudian tadi di Sumatera Selatan, kemudian juga di Nusa Tenggara Timur, maupun juga kemudian di Papua, ya, bahkan kemudian potensi itu sampai sekitar 10.000 hektar yang kemudian diolah untuk program atau proyek food state tadi itu. Nah, ketika dikritik oleh Hasto tadi, ya, jubir Luhut, ya, Pak Luhut itu kemudian menepis bahwa food state ini kejahatan lingkungan, gitu ya. Dia mengatakan di Sumatera Utara lancar, gitu ya, gitu ya, tidak ada masalah. Nah, Pak Muldoko lebih lebih tegas lagi, gitu ya. Dia membantah bahwa food state estate itu gagal, perlu waktu, gitu ya, gitu kira-kira, gitu ya, gitu, gagal aja, gitu kan, kira-kira, gitu ya. Nah, yang lebih penting lagi, Presiden akhirnya ngomong juga, gitu ya, bola panas tadi itu yang dilempar tentang food estate tadi itu, Prabowo diserang, Jokowi membela. Ah, ini penting nanti digarisbawahi apa sebenarnya yang terjadi, ya, dengan isu ini. Jadi maksudnya ini ada persoalan yang cukup kita perhatikan saja, ada yang memang kita harus telaah lebih dalam lagi itu. Ya, kalau secara mikro kita bisa melihat sebenarnya wacana pertarungan isu ini itu sebenarnya adalah imbas, ya, perselisihan antara kedua belah pihak, gitu ya. Ya, yang saya maksudnya kedua kedua kubu. Kenapa? Karena kita tahu ya akar masalahnya itu sebenarnya Jokowi tidak nyaman kan dengan kemudian penetapan apa Ganjar itu sebagai calon dari PDIP. Kenapa? Karena berarti Ganjar itu ada di dalam kendali atau istilahnya petugas partai daripada PDIP, gitu ya. Nah, inilah yang membuat kemudian Jokowi tidak nyaman dan berusaha untuk kemudian mencari ini yang kemudian nanti kita kenal dengan istilah cawe-cawe tadi itu dengan pihak lain. Siapa pihak lain yang dimaksud? Ya, tentu saja dalam konteks ini Prabowo, begitu ya. Jadi dia kemudian dalam banyak hal akhirnya mengendorse, begitu ya. Dan isu yang paling baru itu jangan lupa ada semacam kemudian wacana yang mengarahkan agar usia ya daripada cawapres, gitu ya, itu diturunkan. Itu berdasarkan upaya yang sedang dilakukan ya di MK. Nah, kita tahu kalau kemudian usia cawapres itu nanti diturunkan, mengarahnya kepada siapa, gitu ya, kepada tentu saja adalah Gibran, karena kemudian di situ kita lihat ada potensi bahwa kemudian Prabowo ini akan kemudian didorong untuk kemudian menjadikan Gibran tadi itu sebagai cawapres. Artinya apa? Ini sebenarnya adalah remah-remahnya Kang Ayi, gitu ya. Jadi imbas perselisihan daripada kedua kubu tadi saling menyerang, gitu ya, di antara mereka sendiri, ya. Kalau saya sebut sekali lagi adalah antara kubunya PDIP dengan kemudian Jokowi di satu sisi. Intinya apa? Ya, tentu kalau dari pihak Jokowi tidak nyaman kalau kemudian nanti tadi tidak ada jaminan, ya, kalau nanti sudah selesai menjabat dia tidak aman. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua, jadi dia isu ini, isu food state yang diklaim tadi itu tidak menyentuh akar masalah, hanya sebagai komoditas isu politik saja. Jadi ini yang perlu untuk kemudian kita cermati tadi, sehingga kita perlu untuk masuk lebih dalam lagi. Maka secara makro kita bisa melihat sebenarnya ya problem ya atau akar masalah daripada ketahanan pangan ya atau yang disebut dengan food security itu adalah karena tadi adanya dominasi daripada swasta, gitu ya, yang kita kaitkan nanti dengan isu liberalisasi, begitu. Dan yang kedua adalah kebijakan pemerintah yang tidak cukup memadai untuk membuat ketahanan pangan itu tercapai. Jadi kalau ada tadi lumbung pangan atau food estate tadi itu kan dalam rangka mengantisipasi tadi ketahanan pangan, bahkan kemandirian pangan, gitu ya. Tetapi ternyata kebijakan pemerintah tidak cukup ya untuk membuat ketahanan pangan itu tercapai. Kenapa? Karena kemudian justru ya sektor tadi yang strategis terkait dengan food tadi, makanan terutama
hal-hal yang pokok itu kemudian justru didominasi oleh swasta. Ya, inilah imbas daripada apa yang disebut dengan negara yang sifatnya korporatokrasi tadi, yaitu apa poinnya adalah liberalisasi, menyerahkan ya kepada swasta tadi. Maka kita lihat sedikit ini tentang apa sih yang disebut dengan food security tadi itu. Ya, jadi food security itu atau keamanan dari sisi apa namanya makanan itu adalah berarti kecukupan ya, baik dari sisi jumlah ya maupun juga kemudian dari sisi kualitas dari pangan itu sendiri ya, yang itu apa berasal dari apa namanya produksi domestik maupun juga kemudian import, atau kemudian yang terkait dengan apa namanya hal-hal yang terkait dengan apa produk makanan. Ini saya apa namanya kutip ya dari makalah yang atau PPT yang disampaikan oleh Profesor Diding, seorang ahli pertanian ya, yang apa namanya begitu kritis ya untuk melihat persoalan ini ya. Jadi itu ada 4 aspek. Yang pertama itu stabilitas ya, terkait dengan kemampuan ya di dalam penyediaan tadi apa namanya makanan secara apa namanya terus-menerus, sustain gitu ya. Kemudian juga kemampuan di dalam mengaksesnya, kemudian juga kemampuan di dalam menggunakannya begitu ya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa menurut Global Hunger Index tahun 2022, jadi indeks apa kelaparan global gitu, Indonesia itu nomor 77. Coba bayangkan di situ dari 121 negara gitu ya. Jadi 77 dari 121 negara. Kalau kita lihat dari konteks negara ASEAN, maka kita bisa melihat Indonesia ini masih ya untuk apa namanya mengupayakan untuk mencapai tadi kemandirian dalam persoalan pangan tadi itu. Ya, Indonesia indeksnya itu nomor 4 ya. Nomor 1 itu Singapura, Malaysia, Vietnam begitu ya. Indonesia baru kemudian Thailand, Filipina, Myanmar, ya Kamboja dan Laos begitu ya. Sehingga dari sini kita bisa melihat padahal Indonesia pada satu sisi ini adalah negara yang apa namanya memiliki jumlah populasi ya nomor 4 ya sedunia ya. Sekarang kita jumlahnya itu lebih dari 270 juta begitu ya. Kita bisa melihat di situ ini tentu membutuhkan tadi pangan yang memadai, baik dari sisi apa namanya tercukupinya kebutuhan maupun juga kemudian berbagai hal-hal yang terkait ya dengan ini gitu ya. Jadi dari sini maka kita bisa melihat kalau tidak ada tadi apa namanya istilahnya upaya yang sungguh-sungguh begitu ya. Jadi kalau tanpa ada ekspansi dari area atau lahan pertanian tadi itu, maka ya populasi yang terus bertambah ini akan bisa mengancam tadi ketersediaan daripada pangan tadi itu begitu ya. Nah sementara masyarakat ya itu tentu tidak bisa berhenti ya, makan itu kan kebutuhan pokok begitu ya. Nah Pulau Jawa itu adalah menjadi pusat daripada produksi beras ya, itu kemudian menjadi juga pusat daripada populasi tadi itu. Jadi hampir penduduk Indonesia itu 56,10% itu ada di Pulau Jawa ya, mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat ya, DKI, Jawa Tengah dan Jawa Timur begitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ya potensi ancaman ini begitu ya. Dan kita bisa melihat tahun 2021 saja misalnya banyak sekali kemudian komoditas yang harus diimpor ya, mulai dari gandum gitu ya, gula gitu ya, kemudian biji-bijian, buah-buahan, susu begitu ya, sayur ya, kemudian makanan dan minuman ya, daging itu apa namanya jumlah tadi impornya luar biasa gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat gitu ya bahwa oke, beras mungkin ya kalau kita lihat ya dari apa namanya kondisi ini ya itu apa namanya memang apa namanya tercukupi, tapi tetap saja ada 500.000 begitu ya yang kemudian harus kemudian tetap dalam ini 500.000 ton yang harus kemudian dipenuhi begitu ya per bulan. Jadi dari sini kita bisa melihat di situ banyak sekali gitu ya, sampai ya coba kita bayangkan di situ mulai dari beras kita impor, gula pasir, jagung ya, kedelai gitu ya. Jadi kalau kedelai ini nanti terkait dengan kalau di Jawa
Jawa Barat ya, di Bandung khususnya gitu ya, kita sering bicara tentang tadi tahu bulat gitu ya. Jadi dan hal-hal yang sejenis ya dengan itu, kemudian gorengan dan seterusnya ya, cabai itu juga kemudian kita memiliki kebutuhan yang luar biasa di situ. Daging ayam, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, ikan ya, daging sapi ya, telur ayam dan seterusnya. Jadi dari sini ini yang membutuhkan impor tadi itu ya. Sementara kita bisa melihat ya, area daripada ya pertanian ini itu bukannya semakin tambah tapi semakin kurang. Coba kita lihat dari data di sini dari 2010 2019, angkanya dari 13 juta hektar itu turun sampai kemudian menjadi 10 juta hektar. Jadi trennya itu menurun gitu ya. Kemudian produksinya juga menurun dari 66 ya juta ya, itu menjadi 54 ya per 2019 kemarin gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat ada penurunan gitu ya. Kemudian dari sini juga bagaimana kita lihat kondisi tadi pertanian kita ya, kecuali beras semua ya tidak ada peningkatan yang berarti dalam itu ya. Jadi pangan ini ya di luar beras aspek ya, terkait dengan jagung ya, kemudian juga aspek yang lain ya. Kemudian produksi beras yang terbesar itu di Jawa Timur, kemudian Jawa Barat nomor 2, Jawa Tengah nomor 3 besarnya. Selebihnya ada di luar Jawa ya, yang ada di situ, dan kita bisa lihat jumlahnya lebih kecil ya dibandingkan dengan Pulau Jawa. Dan sementara kemudian yang terjadi itu lahan kritis ya, di Jawa Timur itu sudah mencapai 311.000 hektar. Di Jawa Tengah 250.000 hektar gitu ya. Di Jawa Barat itu 907.000 hektar. Coba kita bayangkan, ini kritis semua gitu. Jadi ini yang luput dari perdebatan yang disampaikan oleh Hasto tadi itu. Jadi ini yang kita bisa lihat, pada satu sisi itu lahan kritis semakin muncul ya, dan pada sisi yang lain ternyata tadi tidak ada peningkatan produksi tadi itu. Sementara kemudian kita bisa lihat di luar Jawa misalnya proyek lahan gambut 1 juta hektar itu juga kemudian gagal pada waktu Pak Harto ya. Kemudian terkait dengan Kalimantan Tengah juga, perkebunan singkong itu mangkrak, ribuan hektar sawah tidak kunjung panen begitu ya. Jadi ini yang disebut tadi tadi mengalami masalah tadi itu. Ya, ironisnya di Papua warganya kelaparan gitu ya. Kemarin ya 8 kepala daerahnya itu malah tersangkut kasus korupsi begitu ya. Jadi ironisnya kelaparan di Papua di tengah sumber daya alam yang melimpah tadi itu. Jadi kita tidak membayangkan bagaimana saudara-saudara kita di tengah tadi itu malah justru mengalami kelaparan di tengah sumber daya alamnya yang sangat luar biasa. Ya, termasuk kemudian harga atau disparitas ya, perbedaan harga itu sangat tinggi ya. Di Papua itu paling tinggi, Sumatera Utara, Kalimantan Timur ya, 3 besarnya ya yang ada di situ gitu ya. Sehingga dari sini maka kita bisa melihat stabilitas daripada apa yang disebut dengan tadi ketahanan pangan itu menjadi sesuatu yang ya justru bermasalah begitu ya. Nah, ini termasuk juga tentu ada faktor lain memang ya, terkait kalau menurut para ahli pertanian itu terkait dengan fenomena El Nino gitu ya, yang mempengaruhi produksi beras. Tapi ini kan faktor alam, bukan faktor yang kemudian ada dalam kendali pemerintah ya, yaitu yang berupa kebijakan-kebijakan gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bagaimana kemudian kondisi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang lain begitu ya, yang ini tentu menjadi perhatian bagi kita semua begitu ya. Jadi poin pentingnya saya kira ada di situ ya. Belum lagi nanti isu yang terkait dengan jenis-jenis pemalsuan makanan. Nah, ini tentu para ahlinya nanti yang akan bicara. Nah, bagaimana kemudian dalam konteks ini secara makro solusi tuntas tentang Islam? Yang pertama ya tentu ya persoalan ketersediaan pangan ini menjadi sesuatu yang pokok, karena dia adalah bagian daripada kebutuhan primer
begitu ya. Jadi salah satu daripada orang yang kemudian mendapatkan kebahagiaan itu manakala besok pagi ketika dia bangun pagi itu dia aman ya dari ketersediaan makan tadi itu. Apalagi ini tentu secara makro, secara masyarakat gitu. Satu orang saja, makanya dalam konteks ini kecukupan itu tidak hanya untuk satu masyarakat, tetapi satu orang demi satu orang itu mesti dipastikan tidak ada yang mengalami kelaparan atau ketidakcukupan tadi itu. Nah, yang kedua dalam konteks ini ya tentu nanti terkait dengan bagaimana kepemilikan lahan dan juga pemanfaatannya, bagaimana kemudian Islam memberikan kebijakan atau payung kebijakan ya, termasuk nanti terkait dengan kategori daripada jenis-jenis tanah, bagaimana kemudian nanti seleksi, kemudian juga pembenihan, dalam konteks ini adalah manajemen yang terkait dengan pertanian tadi ya, bagaimana kemudian nanti ketika terjadi panen dan bagaimana kemudian mengaturnya begitu ya, dan juga terkait dengan big data, GPS, dan juga kemudian bagaimana pengembangan dari pertanian itu sendiri. Artinya apa? Bahwa dalam konteks ini Islam mendorong agar kemudian lahan itu nanti menjadi lahan yang hidup, yaitu yang disebut nanti dengan ihyaul mawat gitu ya. Jadi dalam satu hadis dikatakan man ahya ardon maitatan ya fahiyallah ya, maka barang siapa yang kemudian dia menghidupkan dalam arti menanami kemudian memanfaatkan untuk pertanian tadi, maka lahan itu adalah menjadi miliknya. Dan ini tentu saja harus ada pengaturan ya yang ada di situ ya. Kemudian juga nanti terkait juga dengan akses makanan tadi itu juga kemudian bagaimana nanti mengatasi mereka yang kemudian mengalami kekurangan ya, termasuk dalam konteks ini nanti terkait dengan akses atau kemudian terkait dengan zakat ya, dan juga hal-hal yang terkait. Jadi dalam konteks ini ya, negara punya peran. Maka saya ingin katakan bahwa isu terkait dengan persoalan kritik yang dilakukan pada konteks PDIP ini memang mengindikasikan kritik ini berbasis perselisihan gitu, tidak menyentuh gitu kepada akar masalah dan hanya jadi komoditas isu politik karena tidak diselesaikan sampai di akar tadi itu gitu ya. Jadi kalau kita bicara ada apa di balik gitu ya, gagalnya tadi apa yang disebut dengan lumbung pangan atau food state tadi itu ya, karena ini hanya jadi sekedar bahan perselisihan saja, tidak menyentuh kepada akar masalah. Dan yang kedua, Islam memberikan solusi tuntas terhadap liberalisasi pengelolaan pangan tadi itu, di mana kemudian pan di dalam mengatur yang sumber tanah yang subur, baik itu kemudian di Pulau Jawa maupun banyak dikelola oleh swasta. Fokus ke arah masalah. Jadi perselisihan di kedua kubu gitu ya. Tegakkan Islam ya untuk memberikan solusi tuntas ya tentang liberalisasi terkait dengan pengelolaan pangan ini, sehingga terjadi apa yang disebut dengan food ya security tadi itu benar-benar terjadi ya, keamanan, ketahanan, kemandirian yang terkait dengan pangan, bukan hanya sekedar kemudian menjadi isu-isu yang sifatnya itu permukaan saja. Saya kira itu Kang Aye dan sahabat-sahabat rahimakumullah, dua isu ini. Jadi ada apa di balik ya rungkat ya 10 triliun ya, kita tadi sudah simpulkan ya, ada pengkultusan individu yang berlebihan dan saya kira itu harus dihentikan. Yang kedua tadi ya, Islam sudah memberikan gambaran bagaimana agar justru kita menjaga akidah dan juga kemudian tetap taat ya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks isu yang kedua, kita dorong agar ini tidak hanya sekedar menjadi komoditas politik, tetapi masuklah kepada akar masalah, karena sesungguhnya liberalisasi ini sedang dan terus terjadi karena negara ini kemudian ada di dalam cengkraman apa yang disebut dengan oligarki dan juga negara yang berbentuk korporasi yang itu sangat-sangat kemudian tidak pro ya kepada rakyat. Saya kira sementara itu Kang Aye, mudah-mudahan nanti kita bisa sambung di dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.